Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwasai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, tiada kata yang pantas keluar dari lisan kita kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita masih dalam bab umum adab-adab seorang murid dan seorang guru. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang adab bersama kawan semajlis ilmu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, adabuhu ma'arufatihi faslun wa yanbaghi aydan an yata'addaba ma'arufatihi wa hadiril majlis syekh. Hendaklah seseorang beradab kepada rufaqatihi, yaitu orang yang sepantaran, seusia, seleting dengannya. Wa hadiril majlis syekh, dan orang-orang yang hadir pada majelis ilmu tersebut. Fa inna dzalika ta'addubun ma'asy-syekh, karena sejatinya ketika seseorang beradab kepada temannya, kepada kawan satu majelisnya, maka sejatinya dia juga beradab kepada sang guru. Wasiyanatun limajlisihi, dan sebagai upaya menjaga ketenangan dalam majelis ilmu. Misalnya ketika antum kajian, kemudian antum ngobrol sendiri, antum main sendiri, antum malah tidur. Tapi masih mending tidur dibanding mainan, karena bisa jadi membuat orang terganggu. Maka sejatinya ketika antum itu tidak menghormati teman antum ketika belajar, sama saja antum tidak menghormati ustadznya, tidak menghormati sang pembicara. Wa yaqudu baina yadayhi syaihi qit'atal muta'allim, dan hendaklah seseorang ketika dia duduk di hadapan sang guru, dia duduk dengan tata cara duduknya orang yang belajar. Tidak laqit atul muallimin, bukan dengan tata cara duduknya seorang pengajar. Misalnya antum duduk di hadapan ustadz ketika kajian, itu semena-mena, sesuka-suka antum. Duduknya kayak duduk di warung kopi. Atau misalnya antum duduk di kursinya ustadznya, yang harusnya misalnya tempatnya untuk pengisi, untuk pengajar, malah antum duduki. Nah, seperti ini, banyak seperti ini ya. Karena kelihatan nih, banyak yang senyum-senyum. Apalagi kalau zaman dahulu biasanya antum, biasanya kalau anak-anak sekolah
Itu kadang kursi gurunya itu buat mainan. Karena kalau misalnya mau bongkar-bongkar kursi temennya, terkadang temennya ada. Kalau gurunya kursinya dibongkar, diotak-atik, dipakai dipindah-pindah, kan nggak masalah selama gurunya belum datang. Nah, ini sama saja orang tersebut itu tidak menghormati sang guru, karena tempat tersebut sejatinya diperuntukkan untuk sang guru. Malah dia misalnya duduk di situ, mainan di situ, makanya termasuk tidak menghormati. Wala yanfa'u sautahu raf'an balighan min ghairi hajatin. Dan juga tidak misalnya pas kajian, datang kajian antum meninggikan suara antum raf'an balighan, yaitu dengan suara yang sangat tinggi, min ghairi hajah, tanpa ada kebutuhan. Misalnya antum duduk di depan, ada mic, nanyanya ngegas. Kecuali kalau misalnya tidak ada mic atau antum duduk di belakang, Ustaz, mau nanya Ustaz. Kalau antum misalnya tidak pakai suara yang keras, maka bisa jadi ustadznya tidak mendengar. Tapi itu lebih baik antum maju. Antum nanya itu maju kalau duduknya di belakang, bukan malah teriak-teriak. Karena bisa jadi mengganggu orang yang ada di samping antum. Wala yadhak, dan begitu juga tidak ketawa. Ketika kajian malah ketawa-ketawa, senyum-senyum sendiri. Wala yuksirul kalam min ghairi hajah. Dan seseorang tidak juga memperbanyak pembicaraan. Ustadznya sedang menjelaskan, sedang kajian, antum malah ngobrol sendiri, mainan sendiri, bisik-bisik sendiri. Wala ya'bathu biyadihi wala bighairiha, dan juga tidak menyibukkan dengan tangannya mainan. Misalnya mainan tangan, kadang malah mainan kerikil atau mainan kertas dibuat pesawat pas Jumatan. Ada sebagian itu seperti itu. Ketika Jumatan, buletin yang dibagikan, kadang di sebagian masjid ada buletin yang dibagikan untuk misalnya untuk dibaca. Malah buletinnya diambil, dibikin pesawat, dibuat pesawat. Maka ini yang pertama, dia tidak menghormati kajian tersebut. Kedua, dia juga tidak menghormati ilmu. Bukankah di buletin tersebut itu ada ilmu, terkandung ilmunya? Misalnya ada ayat Al-Quran atau ada hadis. Kalau misalnya itu yang antum ambil kertas promosi, misalnya promosi apa? Promosi kredit motor, nggak apa-apa. Udah kredit, riba. Tapi kalau misalnya orang yang lihat itu, ya itu nggak menghormati. Orang tersebut merasa tidak dihormati, direndahkan. Maka jangan menyibukkan dengan tangannya mainan sendiri atau lain sebagainya. Atau juga selain tangan, misalnya kakinya sibuk sendiri, gerak-gerak sendiri, getar-getar sendiri. Atau misalnya kakinya malah mainan kakinya di apa istilahnya, seperti ini, dia bunyi cetek-cetek, cetek-cetek lah intinya, antum paham lah itu. Atau misalnya antum malah kedip-kedipan gitu. Nah, ini biasanya kalau kajiannya ini ketika liqo misalnya ikhwan akhwat, antum sudah pernah liqo? Nggak pernah ikut liqo? Alhamdulillah. Misalnya ikut liqo antum, samping kanan kiri ikhwan akhwat, malah curi-curi pandang. Atau misalnya ketika kajian, kadang kajian itu ada sebagian ukti masih muda, manis, cantik. Antum lihatin mana ini ukti, kemarin mana tuh yang bajunya pink itu kok nggak hadir? Antum masih sibuk tengok kanan, tengok kiri. Wala yaltafitu yaminan wala shimalan min ghairi hajah. Nah, ini tengok kanan kiri mencari ukti fulanah tadi.
kok nggak nampak hari ini. Biasanya kalau kajian Ahad pagi itu ada. Atau misalnya antum jangan nyari anaknya Pak Yayasan mana ya, biasanya hadir pengurus yayasan. Bal yakunu mutawajjihan ila syekh, dan hendaklah dia ketika kajian itu fokus hadap ke ustadznya, kepada pengisinya, bukan malah mainan sendiri, sibuk sendiri, tengok kanan tengok kiri, mencari yang tidak ada. Musghiyan ila kalamihi, yaitu fokus untuk mendengarkan apa yang diucapkan. Maka bisa jadi seseorang ketika tidak fokus mendengarkan kajian, yang dia dapatkan adalah makna yang kurang tepat. Contohnya apa? Ada sebuah kejadian. Ada salah seorang salah mendengarkan kajian. Akhirnya sudah salah mendengarkan, kemudian dipraktekkan. Ketika disalahkan, loh antum ngapain melakukan hal tersebut? Saya pernah dengar kajiannya Ustaz Fulan, bahwasanya beliau menghalalkan perbuatan tersebut. Kajian yang mana? Dicek, coba antum dengerin dari awal. Nah, ternyata ustadznya tidak mengatakan hal demikian. Usut punya usut, ternyata orang tadi itu mendengarnya setengah-setengah, padahal dia tidak izin fokus. Bisa salah paham. Nah, bagaimana ketika ustadznya misalnya sedang menjelaskan, tiba-tiba antum izin, Ustadz izin Ustadz, kemana? Kamar mandi. Atau tiba-tiba antum izin apa? Tidak mendengarkan. Maka bisa jadi ada makna yang rancu, sehingga seseorang salah dalam memahami hal tersebut. Kalau misalnya yang awalnya sunnah jadi mubah, itu masih mending. Ya kalau yang halal jadi haram, atau yang haram jadi halal, bahaya. Karena pilihannya ibaratnya antum berpahala atau antum berdosa. Kalau sunnah mubah antum kerjakan, nah, alhamdulillah dapat pahala. Ditinggalkan, toh juga antum nggak dosa. Cuman sayang pahalanya antum tidak mendapatkan kesempatan untuk menambah pahala. Ini tentang adab ketika seseorang bersama kawannya ketika kajian. Dia tidak sibuk dengan sendirinya, tidak sibuk ngobrol, tengok-tengok, nyari, temanku mana tadi? Ini tadi katanya booking tempat samping saya kok nggak datang. Akhirnya antum sibuk nyari sana, nyari sini, tengok-tengok, singok. Akhirnya antum tidak fokus untuk mendengarkan kajian. Nah, ini adab bersama seseorang kawan ketika satu majelis ilmu. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan adabuhu ma'asyaihi, yaitu adab seseorang ketika sedang bersama sang guru. Faslun wa mimma yata'akkadul i'tina'u bihi, dan di antara hal yang mana seseorang itu ditekankan untuk memperhatikan adab-adab ketika bersama sang guru adalah annahu la yaqra'u ala syaihi fi hali syaghali qalbi syaihi wa malalihi. Dan hendaklah seseorang itu tidak membacakan atau tidak minta untuk diajari sebuah ilmu fi hali syaghali qalbi syaihi, ketika misalnya sang guru itu sedang sibuk atau ustadznya sedang banyak pikiran. Atau misalnya ustadznya lagi banyak pikiran, misalnya ada masalah ustadznya, misalnya sedang ada masalah. Contohnya apa? Misalnya ustadznya sedang mau parkir motor, tiba-tiba datang ustadznya masuk pakai motor atau pakai mobil. Ustadznya baru masuk gerbang, tiba-tiba sudah antum cegat, Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Nah, ini nggak beretika, tidak etis. Ustadznya belum turun, setidaknya antum tunggu dulu ustadznya biar parkir motornya atau mobilnya, baru antum tanya, Ustadz, saya mau nanya. Ya paling nggak basa-basi dulu, atau nggak, biar ustadznya duduk tenang, baru nanya, Ustadz, saya ingin tanya.
Ustadznya belum parkir kendaraan, sudah antum cegat, antum tanya. Atau misalnya setelah pengajian, ustadznya setelah pengajian kelihatan buru-buru, cepet-cepet mau masuk mobilnya, mau segera pulang. Antum malah antum datang, ya antum hadang, ustadz, hukumnya ini apa ustadz? Nah, itu malah mengganggu konsentrasi sang ustadz, sang guru tersebut. Wa malalihi, atau misalnya ustadznya sedang bosan di sini, ustadznya bukan sedang galau, bukan. Maksudnya malal itu ketika sang ustadz itu bosan dengan pertanyaan antum nanyanya itu terus, pertanyaan itu diulang-ulang. Ini nggak harus ustadznya sedang banyak pikiran atau ustadznya sedang sibuk, nanya terus. Kadang sebagian itu ada, sebagian santri itu suka nanya, dan yang ditanya itu terus. Ustaz, kalau Ustaz coba ulangi Ustaz. Ya, yang suruh ngulangi cuma antum, yang lain padahal nyimak, antum sibuk sendiri. Atau Ustaz, hukumnya ini apa? Padahal kemarin sudah dijelaskan, sudah diterangkan, tanya lagi. Karena dengan pertanyaan yang berulang-ulang bisa jadi membuat seorang ustadz itu misalnya bosan. Bukan hanya seorang ustadz, antum ketika nanya ke teman antum dengan pertanyaan yang sama, itu bosan. Itu kan kemarin sudah ditanyakan. Yang tanya siapa? Misalnya yang tanya Tapaka. Yang tanya Tapaka. Coba tanya jawabannya apa? Terus besoknya antum tanya lagi pertanyaannya itu. Atau misalnya teman antum, ustadznya sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya, Ustaz, tolong ini Ustaz, hukum ini apa? Loh, kemarin kan sudah dijelaskan. Percaya kalau misalnya Ustaz, tolong jelaskan kembali masalah ini, saya belum paham, itu bagaimana? Bukan ujuk-ujuk langsung nanya, padahal hal tersebut itu sudah dijelaskan. Wa istifzazihi, dan begitu juga bertanya kepada seorang ustadz, sang guru, ketika sang guru tersebut itu sedang dalam keadaan khawatir. Misalnya ustadznya tiba-tiba dapat telepon, ada masalah. Ketika ustadznya sedang nelpon, antum tanya, Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Dengan datang PD, tidak merasa bersalah. Maka setidaknya antum tunggu dulu, ustadznya selesai nelpon, baru antum tanya, tunggu. Warau'ihi wa ghammihi, atau sang ustadz tersebut sedang dalam keadaan takut, gelisah, cemas. Antum tahu ustadznya itu sedang cemas, malah antum tanyain, atau malah antum cegat, Ustadz, bentar Ustadz, saya minta waktu antum sedikit Ustadz, saya pengen nanya Ustadz ini. Kayaknya bukan adab seorang yang baik. Wa farhihi, dan begitu juga sang ustadz tersebut dalam kondisi sedang gembira. Kenapa kok nanya ke ustadz, ke guru misalnya, ke guru, seorang guru itu bukan ketika kondisi sedang gembira. Ini gembira ini maksudnya gembiranya yang dahsyat, senang banget. Karena bisa jadi ustadz tersebut itu, sang guru itu kurang fokus dengan pertanyaannya. Maka ada sebuah istilah, suatu ketika ada sebuah kisah seseorang itu dia tersesat di tengah padang pasir dengan membawa kendaraan, dengan membawa perbekalan. Tiba-tiba kendaraannya, untanya hilang, bekalnya tiba-tiba hilang semua. Padahal dia sedang tersesat di tengah padang pasir. Dia mencari ke sana kemari, selatan, utara, barat, timur, sudah dikelilingi, ternyata tidak ditemukan. Akhirnya putus asa, bersandar di sebuah pohon kurma, sehingga dia tertidur. Ketika bangun, kaget dia, ternyata untanya, barang-barangnya semua ada di sampingnya, lengkap, tidak ada yang kurang sedikit pun. Apa respon pemuda tadi? Apa respon orang tadi?
Saking senangnya dia mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Coba bayangkan, ketika seseorang mengatakan, ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu, itu perkataan kafir apa bukan? Iya, jelas. Mengaku sebagai Tuhan, tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu sebab kenapa Fir'aun dikafirkan, karena dia ngaku Tuhan. Kalau ngaku Rasul, Nabi masih mending. Ngaku Tuhan itu sudah kesalahan yang tidak dimaafkan. Tapi karena orang tersebut itu saking gembiranya, kaget, sudah mencari kesana kemari, ternyata tidak menemukan kendaraannya, kemudian perbekalannya. Ketika tertidur bangun kaget ada. Saking senangnya, faraha, para ulama mengatakan sampai orang tersebut itu mengucapkan kata-kata kufur disebabkan saking gembiranya tersebut. Apakah orang tersebut itu kafir? Tidak dihukumi kafir, karena kata-kata tersebut itu keluar dengan spontan, saking senangnya. Maka terkadang ada sebagian murid ya, sebagian santri itu datang ke ustadznya itu ketika pas bahagia gitu. Misalnya, wah ini saya remedi nih di pelajaran Ustadz Alam. Nah, kira-kira ditengok Ustadz Alam ini kapan gembiranya? Ketika gembira, antum datang, Ustadz, ini antum ngasih nilai saya salah, Ustadz. Bukan 69, bukan 69, Ustadz. Ini 99. Oh gitu ya. Karena saking gembiranya nggak fokus, akhirnya udah tulis 99. Ada seperti ini kejadian. Ada kejadian santri mencari celah ketika ustadznya sedang gembira, sehingga karena saking gembiranya nggak fokus, langsung dirubah. Atau misalnya ketika ustadznya sedang rekap nilai gitu. Nah, antum tahu misalnya sedang rekap nilai, pas seneng gembira, Ustadz nilai saya 99 Ustadz, padahal antum 66. Karena kurang fokus, akhirnya tertulis 99. Dan ini saya pernah mengalami. Saya dulu pernah ujian, nilainya itu jelek. Karena waktu itu ustadznya ketika ngoreksi itu sedang gembira gitu. Dia cerita, ketika sedang ngoreksi tiba-tiba istrinya memberi kabar bahwasanya istrinya hamil. Ustadznya senang. Saking senangnya ketika menjumlahkan angkanya itu salah. Saya sudah konfirmasi, Ustadz, tak cek antum banyak coret nomor ini, nomor ini antum coret. Tapi kok nilainya kok bagus, Ustadz, gitu loh. Yang dicoret banyak gitu. Saya tanya, yang benar ini salah atau benar, Ustadz? Tolong dikoreksi. Mana Ustadznya koreksi? Oh iya, benar ini salah, karena sini cek silang kan. Lah kok nilainya bisa bagus, Ustadz? Harusnya kan jelek. Terus nggak apa-apa, itu rezeki buat antum. Karena ketika itu anak ngoreksi pas soal antum, itu pas anak lagi senang. Ya sudah, ya rezeki, alhamdulillah. Ini contoh ini kisah nyata. Karena terkadang seseorang itu saking gembiranya atau saking sedihnya itu sehingga orang fokus sampai menjumlah itu salah. Wa'atshihi, atau misalnya sang ustadz itu sedang bersin, ustadznya lagi bersin, antum tanya, ustadznya udah kelihatan mau bersin, tiba-tiba Ustaz, bentar, saya mau nanya. Wah, ini antum cari gara-gara, ustadznya lagi mau bersin, malah antum tanya. Bisa jadi yang antum dapatkan itu bukan jawaban, tapi bersin ustadznya. Wa nu'asihi, atau ustadznya sedang ngantuk, capek. Antum kelihatan ustadznya baru datang misalnya. Oh, ini ustadznya kelihatan capek banget. Terus antum
datang, Ustaz, tolong semak hafalan saya Ustaz. Atau misalnya tiba-tiba antum jam 11 malam ngetok kamar Ustaz antum. Ustaz, tok. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa? Ustaz, saya pengen tasbih Ustaz. Jam 11 malam. Ustaznya lagi ngantuk, antum minta tasbih gitu loh. Atau misalnya Ustaznya habis hafal jauh gitu. Habis hafal jauh. Tiba-tiba datang, kemudian antum minta, Ustaz, saya pengen tasbih. Saya pengen setoran. Ya tunggu dulu, sedianya Ustaznya beristirahat dulu, baru antum semaan sama beliau setoran hafalan. Kolak ini sedang khawatir. Ini kejadian ini di salah satu rumah tahfidz, ya, atau pondok tahfidz. Ustadznya itu konon ceritanya, ustadznya ini kolak itu sedang galau. Kolak itu galau ya, bukan kolak yang biasa dimakan ketika iftar. Ustadznya itu sedang galau karena ustadznya habis pulang kampung. Ustadz punya ustadz tersebut tuh ketika pulang kampung dia hendak melamar seorang akhwat. Ternyata lamaran ustadznya ditolak loh. Coba bayangkan menolak lamaran seorang ustadz hafid 30 juz lagi. Ini akhwatnya ini luar biasa ini. Akhirnya kembali ke pondok tersebut. Ketika kembali capek, banyak pikiran, galau. Ada santri yang minta setoran. Padahal ustaznya udah kelihatan lagi galau, lesu, nggak berminat. Biasanya halakoh itu semangat gitu. Ayo cepat, ayo, antum, setoran. Ini ustaznya diem aja. Dari tadi nggak ngoyak-ngoyak. Wajah santri, Ustaz, saya pengen setoran. Nah pas setorannya itu langsung 2 juz. Biasanya cuma setengah juz. Wah. Nah, antum ketika mau setoran ya lihat sikon gitu loh kondisinya. Wah, ustadznya ini lagi galau atau lagi gimana? Apalagi biasanya ustadz yang jomblo itu banyak pikiran. Kadang juga memikirkan sesuatu yang seharusnya nggak dipikirkan gitu loh. Fulanah gimana? Wa nahwu dzalika mimma yashukku alaihi, dan lain sebagainya yang bisa jadi hal tersebut itu memberatkan sang ustaz, mengganggu pikirannya. Au yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nasyad, atau sesuatu yang bisa jadi menghalangi seseorang min kamali huduril qalbi, yang hal-hal yang bisa mengganggu fokusnya, wan nasyad, atau semangatnya. Ustadznya misalnya sedang dapat kabar misalnya musibah, ada keluarganya yang kena musibah, sakit, atau ada keluarga yang meninggal, tiba-tiba itu malah mengganggu. Ustaz, sebentar Ustaz, saya mau nanya. Pada ustadznya mau takziah keluarganya yang meninggal, atau ustadznya sedang mau mengunjungi besok orang sakit, itu malah mengganggu. Wa yaqtanima awqatan nasyatihi, dan hendaklah seseorang itu mempergunakan waktu ketika sang ustadz, sang guru itu sedang semangat-semangatnya. Ya, ini adab bertanya itu ada adabnya. Seseorang mau mendapatkan jawaban itu ada adabnya. Misalnya terkadang ada seseorang nanya ustadznya via WA, ya SMS, dibombardir SMS berkali-kali gitu. Ya kadang sabar, karena ustadz itu bukan artis, mereka nggak punya asisten. Jadi kadang jawab WA itu satu-satu. Kadang yang paling atas dulu, nggak sempet paling bawah, karena kadang chatnya tertumpuk. Itulah adabnya. Atau misalnya nelpon ustadznya ketika istirahat, jam-jam istirahat, telepon, klang-kling, nggak diangkat. Terus antum protes, Ustaz, anak sering loh nanya sama antum Ustaz, tapi antum nggak pernah jawab. Nah pertanyaannya, coba dicek, nanyanya waktunya pas apa enggak? Loh waktu istirahat kok malah nanya.
Waktu tidur siang malah nelpon. Paling nggak kalau mau nelpon itu WA dulu, Ustadz, saya pengen nelpon antum, ingin tanya kira-kira kapan waktu longgar antum. Ustadz itu juga manusia, butuh istirahat. Bukan, jangan dianggap Ustadz itu seperti Superman, nggak pernah capek, nggak pernah ini. Maka perlu seseorang itu memperhatikan. Wa min adabihi aydan, dan di antara adab seseorang kepada sang guru, ayatahammala jafwati syahid. Hendaklah seseorang itu sabar. Yatahammal, sabar itu. Yatahammal itu sabar. Jafwati syekh yaitu ketika sang guru itu sedang galak-galaknya. Atau sang guru itu ketika ngikop antum, ketika antum salah ngikopnya nggak main-main. Ayo cepat, Ustaz, 100 kali. Ayo tungguin antum. Ayo 1, 2. Antum perlu sabar ketika mendapatkan ustadz yang galak, ustadz yang killer, ustadz yang ketika ngikop antum itu dengan ikop yang berat. Wasu'i khuluqihi. Dan begitu juga kalau seandainya seseorang itu mendapatkan seorang ustadz yang akhlaknya kurang baik. Nah, karena ustadz itu manusia. Terkadang ada ustadz, ada guru yang akhlaknya memang kurang terpuji. Galak, sopan, galak, kemudian kadang ustadznya langsung, "Antum enggak dengar ya kemarin ini? Antum di mana?" Antum disalah-salahin. Padahal ketika kajian sebelumnya antum izin karena sakit. Oh, antum enggak tahu, padahal kemarin sudah saya jelaskan. Antum kemana? Dasar murid gak ngaji, gak mau hadir kajian saya loh. Kan ada terkadang seperti itu, ada ustaz-ustaz seperti itu, ada guru seperti itu. Ada guru yang kurang perhatian kepada sang murid. Padahal muridnya pekan sebelumnya itu izin karena sedang sakit. Ya namanya orang sakit ya tidak bisa hadir kajian majelis ilmu. Wala yasudda dzalika an mulazamati wa i'tiqadi kamalihi. Walaupun begitu, ketika misalnya dia mendapati seorang ustadz, seorang guru yang galak, seorang guru yang akhlaknya kurang mulia, hendaknya wala yasudda dzalika an mulazamatihi. Janganlah hal tersebut itu menghalangi seseorang untuk tetap belajar menuntut ilmu dari sang guru. Karena terkadang ada seseorang itu ketika mendapati gurunya galak, dosennya killer, gak enak, nanya ustadznya nggak tahu. Saya kan kemarin itu kan izin karena ibu saya sakit. Kok saya datang di majelis, di kajian beliau, saya disalah-salahkan. Antum tetap harus sabar. Wa'tiqadi kamalihi, dan antum i'tiqad kamal antum ya memaafkan kesalahan ustaz tersebut, memaafkan kesalahan sang guru. Wa yata'awwal li af'alihi wa aqwalihi alladhi dhahiruhal fasadu ta'wilatin sahihah. Dan dia berusaha untuk husnudzon kepada sang ustaz, sang guru. Oh, mungkin ustaznya itu juga sedang capek, ustaznya sedang ini, saya sedang itu. Ya wajarlah memaafkan kesalahan sang ustaz. Fama yu'jizu an dzalika illa qalilut taufiq wa adimuhu. Dan orang-orang yang mampu untuk memaafkan kesalahan sang guru hanyalah orang yang segelintir saja, yang mana orang tersebut itu Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada murid tadi. Wa inna jafahu syaihu ibtada'a huwa bil i'tidali ila syai'. Kalau seandainya yang memulai, misalnya memulai resek ya. Misalnya yang memulai resek atau memulai percekcokan di antara murid dan guru. Itu misalnya yang mulai itu adalah gurunya. Ibtada'a huwa bil i'tidali ila syai', maka dia memberikan banyak-banyak i'tidal, banyak-banyak kelonggaran, memaafkan kesalahannya.
Wa adhara anna dzanba lahu wal itaba alaihi. Dan dia hendaklah memperlihatkan sejatinya yang salah itu adalah saya. Misalnya ketika ada cekcok, ketika antum misalnya nanya, antum lihat-lihat kayaknya ustadznya ini sedang gembira, hatinya sedang fresh. Terus antum, wah ini kayaknya cocok ini untuk tanya. Ketika antum tanya baik-baik. Terkadang ada sebagian guru itu malah bentak, malah ngegas. Maka ketika antum dapati seperti itu, oh ini yang salah saya. Mungkin saya tidak tahu ustadznya misalnya sedang galau, sedang punya masalah rumah tangga barangkali. Kalau ustadznya sudah nikah, atau misalnya kalau ustadznya jomblo ya mungkin ustadznya sedang patah hati barangkali kan. Atau yang kesudahan yang lebih baik mungkin ustadznya sedang ada masalah sehingga dia tidak fokus, sehingga ustadznya galak. Toh biasanya ustadznya juga baik. Kok ini baru kali ini ustadznya itu jengkelin, ustadznya resek gitu misalnya, membuat gara-gara. Atau beri banyak udzur kepada guru antum. Fadzalika anfa'u lahu fid dunya wal akhirah. Maka ketika seseorang itu memberikan udzur banyak udzur kepada sang guru, menyalahkan dirinya, oh ini yang salah saya tidak tahu kalau ustaz tersebut itu sedang misalnya bad mood, sedang nggak nafsu, atau sedang banyak pikiran, atau misalnya ustaz tersebut sedang capek, oh saya nggak tahu. Terus kemudian antum segera minta maaf, ustaz mohon maaf ustaz, yang salah saya ustaz. Saya nggak tahu kalau antum sedang misalnya lagi banyak pikiran, antum sedang tidak ingin diganggu, mohon maaf Ustaz jika pertanyaan saya tadi mengganggu konsentrasi antum, mengganggu waktu antum. Saya sekali lagi mohon maaf Ustaz, saya yang salah. Kenapa dengan demikian? Karena hal tersebut itu lebih bermanfaat bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Wa an qalbi syai', dan itu lebih bisa menyelamatkan hati sang guru. Karena memang menuntut ilmu itu bukan hanya seorang guru saja yang dituntut untuk beradab, seorang murid juga. Maka ketika kita sedang berhadapan dengan sang guru kita yang kita anggap orang tersebut itu memiliki ilmu, maka kita banyak-banyak memberikan udzur kepada beliau. Kita maafkan kesalahannya. Wa qad qalu, dan para ulama telah mengatakan, man lam yasbir ala dhullit ta'limi baqiya umrahu fi himayatil jahalati. Barang siapa yang dia tidak sabar, tidak bisa sabar dalam menghadapi kerasnya pengajaran, dalam kerasnya waktu-waktu dia belajar, ustadznya galak, ustadznya ketika memberi hukumannya berat, kemudian ustadznya itu suka ngegas, suka bentak-bentak, suka menyalah-nyalahkan antum, maka orang tersebut baqiya umrahu fi imayatil jahalah. Maka kalau orang tidak bisa sabar menghadapi sang ustadz, sang guru, maka yang akan dia dapati adalah gelapnya kebodohan seumur hidup dia. Karena terkadang ada sebagian ustadz, dan bahkan saya pernah mengalami. Saya dulu punya ustadz, seorang guru ngajar di pondok. Ustadz tersebut itu ketika memberi soal ujian itu, masya Allah, sudah soalnya susah nilainya, naudzubillahi min dzalik, susah banget, susah di atas susah. Antum dapat nilai 7 itu sudah dianggap jenius antum. Maka jangan anggap bahwa antum jawab soal ujiannya itu sama plek seperti di kitab. Nilai antum itu cuma 7 balik, paling enggak 6, 65, 69, udah antum udah pinter gitu. Bahkan anak dulu pernah jawabannya itu anak cocokin dengan kitab, pelak, gak ada salah sedikit pun. Titik komanya anak perhatikan, coba bayangin titik koma anak perhatikan. Ketika di rapot, coba nilainya berapa? Cuma 67.
Antum mangkel kan seperti itu, Ustaz. Ini Ustaz itu maksudnya apa Ustaz? Antum jawab seperti di buku salah. Antum dengan bahasa antum juga lebih disalahin juga. Maka ketika seperti itu antum sabar. Kalau antum nggak sabar, antum nggak bakalan belajar. Antum akan berada di kubang kebodohan selamanya. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya. Maka barang siapa yang bersabar menghadapi kerasnya pembelajaran, ustadznya yang kurang tolerir, ustadz yang suka memaksa, maka orang tersebut itu akan mendapatkan mulianya, betapa mulianya dia ketika dia hidup di dunia dan di akhirat. Maka kalau orang nggak mau belajar capek-capek, nggak mau belajar dengan kerasnya pembelajaran, maka itu nggak jadi. Maka banyak orang sukses itu lahir dari seorang pendidik yang memiliki tangan besi. Paham maksudnya? Memiliki tangan besi. Seorang pendidik yang keras ketika mendidik. Coba bayangkan kalau misalnya Ustadz antum tuh nggak keras, gampang. Wes ya nggak apa-apa. Salah dikit antum dimaafkan. Salah nggak apa-apa. Antum besok ulang lagi, nggak apa-apa. Saya maafkan. Terus besok lagi antum salah lagi, kesalahan yang sama dimaafkan lagi. Kira-kira antum mau berubah apa enggak? Sebagaimana seorang ayah ketika setiap kesalahan anaknya dianggap biasa, nggak apa-apa, dimaafkan. Kira-kira anaknya itu menjadi anak yang terdidik atau anak yang kurang ajar? Menjadi anak yang kurang ajar. Karena dia tidak tahu yang salah mana, yang benar mana. Karena setiap apa yang dia lakukan pasti dimaafkan oleh orang tuanya. Sehingga sang anak beranggapan semua yang saya lakukan pasti benar, tidak pernah salah. Sehingga nanti juga mendidik seorang anak yang malas, seorang anak yang egois, seorang anak yang tidak tahu diri, seorang anak yang maunya menang sendiri. Seperti itu. Maka terkadang ketika pendidikan ini kita butuh seorang pendidik yang memiliki tangan besi. Tapi seorang pendidik yang memiliki tangan besi juga mereka tidak terlepas dari namanya aib. Gak ada manusia itu sempurna 100%, gak ada. Tidak pernah kita dapati seorang ustadz itu 100% pasti benar, gak ada. Pasti ada salahnya. Sehebat apapun ustadz tersebut. Maka ketika kita berhadapan kepada sang guru kita yang berjasa membuat kita ini lebih mencerdaskan kita banyak-banyak memberikan udzur kepada beliau. Kita banyak-banyak memaafkan kesalahan beliau. Karena hal tersebut itu bisa membuat ilmu kita berkah. Berbeda kalau misalnya antum gak sabar, biasa. Bahkan dulu ustadz saya ini sampai ada istilahnya. Sebagian santri yang mangkel, jengkel dengan beliau ini, manggil beliau itu bukan ustadz, tapi manggil dengan misalnya singkatannya. Misal namanya siapa? Misal namanya Bambang misalnya. Ustadz si Bams. Itu kurang ajar seperti itu. Akhirnya apa yang didapati? Banyak ilmu yang dulu ustadz tersebut itu ajarkan, sekarang nggak bermanfaat. Udah lupa semua. Faedahnya mana? Nggak ada. Tidak membekas pada diri seorang santri tersebut. Maka itulah pentingnya seseorang itu sabar dalam belajar. Wa minhul atharul masyhur an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan begitu juga ada sebuah athar yang masyhur yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Duliltu taliban fa uzistu matluban. Dulu ketika aku menuntut ilmu, aku direndahkan dengan serendah-rendahnya. Ketika aku belajar, ustadzku nyalahkan aku. Dikit-dikit aku disalahkan, padahal yang salah bukan saya. Misalnya jadwal piket gitu misalnya. Papan tulisnya belum dihapus. Padahal yang misalnya yang piket misalnya Farid. Yang disalahkan Alam. Ustaz, itu bukan saya Ustaz. Itu jadwal piketnya Farid.
Tapi ketika antum begitu, nggak apa-apa lah, sabar. Walaupun yang pikir bukan saya, sabar. Maka apa manfaatnya? Fa'uzistu matluban. Maka ketika aku sudah menyelesaikan fase dalam menuntut ilmu tersebut, fa'uzistu matluban, maka aku akan dimuliakan oleh orang-orang yang datang menuntut ilmu kepadaku. Akhirnya santri-santri yang datang belajar kepada antum tuh santri-santri yang tahu adab, santri-santri yang tahu diri. Karena apa? Ketika antum dulu sebagai santri, antum tahu diri, antum banyak memaafkan. Maka bisa jadi ada seorang ustadz, ilmunya gak seberapa dibanding ustadz yang lain. Ketika kajian ya itu aja, gak pernah bahas masalah yang lain, pokoknya berputar masalah itu. Tapi kenapa kok santrinya, muridnya, kajiannya banyak didatangi orang? Karena bisa jadi dulu ketika dia belajar, dia adalah seorang murid yang tahu adab-adab ketika menuntut ilmu. Waqad ahsana man qala, dan betapa indahnya seseorang yang mengatakan man lam yaduk ta'mal madallati sa'atan, barang siapa yang tidak pernah merasakan betapa pahitnya menuntut ilmu walaupun sejenak, qata az-zamana bi aslihi madlulan, maka orang tersebut itu akan menjalani kehidupannya dengan penuh kehinaan. Ketika yang lain teman-temannya sabar mondok, walaupun peraturannya berat, targetnya ketat, suka disalah-salahin, suka diikop, akhirnya sabar. Ketika lulus pondok jadi, misalnya orang ketika belajar kemana-mana atau cari kerja gampang. Sedangkan antum ketika antum nggak sabar, akhirnya udahlah saya nggak usah mondok. Terus kemudian antum pindah ke sekolah luar misalnya, ternyata di sekolah luar itu juga antum nggak sabar, atau antum malah akhirnya ya lulus di situ. Ketika teman-teman antum tuh sukses paham agama, antum malah mulai dari nol betul kata orang Jawa. Yang lain itu sudah hafid 30 juz, antum masih juz 30 terus. Karena apa? Antum dulu tidak sabar ketika menuntut ilmu. Di saat yang lain itu sudah misalnya hafal 30 juz, antum masih juz 30. Sehingga antum ketika ketemu malu. Padahal bisa jadi dulu antum tuh lebih pintar dibanding orang yang antum temui. Dulu ketika ketika antum keluar gak sabar ya, 5 juz ustadznya sudah, ini gak ustadznya gak enak ini, gak sabar. Akhirnya baru antum 5 juz antum keluar. Di sini ada teman antum yang 1 juz tapi sabar, sedikit demi sedikit, walaupun dioyak-oyak ustadznya, ayo dibentak-bentak, dimarah-marahin, tapi dia sabar, giat, tidak putus asa. Akhirnya dia bisa hafal 30 juz. Suatu ketika ketemu antum, antum hafalannya berapa? Alhamdulillah, anda sudah hafid 30 juz, sudah selesai. Lah antum berapa sekarang akhi? Mana tinggal sisa juz 30. Itu pun cuma an-naba. Atau misalnya tinggal anda sisa juz 30, itu pun yang tersisa adalah trikul. Naudzubillah. Maka inilah pentingnya seseorang itu sabar ketika menuntut ilmu. Nah, bagaimana langkah seseorang ketika menghormati ilmu? Cara menghormati ilmu itu bagaimana? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membuat sebuah pasal tentang hurmatuhu alal ilmi, yaitu bagaimana sikap seseorang itu dalam menghormati ilmu yang dia pelajari. Ini mohon maaf sedikit panjang karena insya Allah pekan depan anak izin, jadi antum dirosahnya libur. Karena anak ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, setelah coba diotak-atik, diundur, dimajuin, dan tidak bisa. Mau tidak mau insya Allah tanggal 18 ada urusan. Maka bagaimana cara seseorang itu menghormati ilmu? Faslun wa min adabihi al-muta'akkidah ayyakuna harisan. Di antara adab yang ditekankan bagi seorang penuntut ilmu
ayyakuna halisan 'ala ta'lim. Hendaklah seseorang itu bersemangat ketika belajar. Dia tidak gampang putus asa. Mu'adziban 'alaihi fi jami'il awqat allati yatamakkanu minhu fiha. Dan dia mu'adziban dia berkesinambungan, tertib, absen, hadir. Absen maksudnya absen ini hadir, rajin hadir. Alaihi fi jami'il awqat. Kapanpun kajian ada, dia datang tepat waktu. Misalnya kajian mulai jam berapa pelajarannya? Jam 12. Setengah 12 dia sudah datang. Sudah booking tempat, sudah mempersiapkan tempat duduknya. Wala yaqna'u bil qalili ma'a tamakkuni minal katsir. Dan begitu pula salah satu adab seseorang menghormati ilmu, dia tidak mencukupkan dirinya dengan sesuatu yang sedikit, sedangkan dia bisa mendapatkan sesuatu yang banyak. Kalau misalnya antum sehari bisa mendatangi misalnya 10 majelis ilmu, antum datangi. Jangan antum mencukupkan cuma satu, saya kajian satu aja cukup sudah. Maka bisa jadi ketika antum mencukupkan satu majelis ilmu, padahal antum mampu untuk mendatangi beberapa majelis ilmu dalam satu hari, bisa jadi suatu saat itu datang rasa bosan, malas, sehingga akhirnya ketika antum futur sudah nggak ada yang antum pegang kajiannya. Akhirnya antum nggak datang kajian alif wala ba wala jim, sudah bubar. Akhirnya antum nggak pernah ngaji lagi. Sedangkan antum mampu dalam sehari untuk menghadiri beberapa kajian. Atau misalnya antum dalam sehari mampu untuk menghafal misalnya sekian lembar, padahal antum bisa menghafal 3 lembar sekali duduk, sekali setoran. Cuma antum mencukupkan cuma satu muka, padahal antum mampu dan bisa. Maka itu bisa jadi nanti membuat seseorang itu malas, futur, gak semangat lagi. Ketika ada masalah langsung bubar, gak balik lagi. Wala yuhammil nafsahu ma la yutiqu makhafatan minal malal. Dan begitu juga seseorang itu tidak membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak dia mampu. Karena bisa jadi ketika dia tidak tidak mampu untuk membebani hal tersebut. Misalnya sehari antum mampunya cuma kajian berapa? Misalnya sehari itu cuma bisa hadir 2 kajian, pagi dan sore. Tapi antum paksakan, antum malam ikut kajian. Padahal antum ketika malam tuh udah gak mampu ikut kajian, tapi antum tetap paksakan. Akhirnya ditakutkan malah yang terjadi adalah antum bosan, akhirnya capek. Maka pentingnya seseorang itu dalam menghormati ilmu. Antum tahu kadar kebutuhan ilmu antum itu apa? Ilmu-ilmu yang antum butuhkan apa? Misalnya antum tuh butuh masalah akidah, antum belajar masalah akidah. Antum butuh masalah akidah dan fikih, antum pelajari akidah dan fikih. Bukan misalnya antum itu antum tidak cocok dalam masalah hadis misalnya. Kalau mungkin buat antum tuh hadis kuat, antum dicoba-coba juga tidak mampu. Tapi antum malah tetap tetap memaksakan diri. Maka bisa jadi kajian yang biasanya sudah antum rutin, akhirnya tidak antum pegang lagi. Karena apa? Antum sudah merasa capek, udah capek, padahal antum gak mampu. Inilah pentingnya seseorang mengetahui kadar kebutuhannya. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau dikisahkan, beliau dalam sehari itu bisa menghadiri 12 majelis ilmu. Coba bayangkan, 12 majelis ilmu dalam sehari semalam. Kalau misalnya satu majelis ilmu itu kajian itu 1 jam, setidaknya dalam sehari beliau ngajar 12 jam. Apakah beliau bosan? Enggak. Beliau mampu, beliau kuat. Maka pentingnya seseorang itu tidak mencukupkan dirinya. Udahlah saya tak setoran, saya tak ngafal ketika mau setoran aja.
Antum tidak berusaha ketika misalnya sambil menunggu waktu sholat, menunggu iqomat, antum sambil baca Al-Quran, sambil ngafal. Atau ketika libur, antum sambil ngafal. Ketika yang lain main futsal, oh, kan giliran saya masih lama, saya tak ngafal dulu. Iya, lu ada seperti itu. Saya punya salah seorang kawan, dia jago main bola, senang banget main bola. Bahkan kalau sehari nggak main bola, kakinya itu gatal, pengen nendang pintu, pengen nendang apa, begitu. Nah, untuk mengakomodasi, untuk meluapkan kesukaannya, kecintaannya main bola, maka dia tiap hari dia harus main bola. Tapi di sisi lain dia tahu dia harus punya tugas untuk murojaah. Maka ketika main bola, karena dulu di pondok itu kan giliran, gantian. Misalnya 2 gol ganti, 2 gol ganti, begitu ya. Antum insya Allah paham lah. Sambil nunggu, sambil nunggu dia bawa matang, atau dia bawa coret-coretan yang pelajaran tadi pagi dihafalin sambil nunggu pelajaran. Atau dia di kantongnya ini ada mushaf, saku, sambil baca Al-Quran, sambil nunggu giliran. Bahkan ada seseorang itu untuk meluapkan rasa keinginannya main bola. Ketika main, udah antum maju aja, saya tak kiper. Kenapa? Karena kiper itu jarang megang bola. Kapan megang bolanya? Ketika bola datang. Lah kalau misalnya backnya tangguh, backnya bagus-bagus, ya jarang antum megang bola. Kecuali kalau di shoot dari jauh. Itu kalau misalnya backnya cekatan, ya jarang bolanya sampai ke gawang antum. Maka ada orang santri itu ketika main bola maunya jadi kiper. Usut punya usut apa? Biar ketika temannya lagi nyerang, dia bisa murojaah. Saking giatnya orang itu untuk biar dua-duanya dapat. Saya sehari kalau nggak megang bola, saya nggak bisa. Sehari kalau saya nggak main bola, saya nggak bisa. Akhirnya dia siasati. Saya harus main bola, di sisi lain juga saya harus murojaah. Akhirnya dia maunya jadi kiper. Atau maju sana, maju. Saya tak jadi gawang, penjaga gawang. Padahal dia jadi penjaga gawang itu nggak jago. Jagonya apa? Jadi striker. Itulah seseorang cara menghormati ilmu seperti itu. Sehingga membuat dia kalau misalnya dia tidak main bola sehari, bisa jadi dia ketika murojaah futur. Tapi kalau misalnya dia murojaah terus, dia nggak main bola, malah nanti nggak mau murojaah. Akhirnya dia siasati begitu. Maka rahimahullah orang, semoga Allah subhanahu merahmati orang-orang yang tahu bagaimana kadar seseorang itu menghormati ilmu. Wadiya'u ma hasal wa hadha yahtalifu bi ikhtilafin nasi wal ahwal. Dan hal tersebut itu tergantung dengan kondisi orang masing-masing. Tidak bisa seseorang akhirnya dipaksakan atau main bola sambil murojaah Al-Quran. Ya nggak bisa. Ada seseorang yang bisa, ada seseorang yang nggak bisa. Maka inilah pentingnya, saya ingatkan kembali sekali lagi, inilah pentingnya seseorang itu tahu kadar seseorang, kebutuhan ilmunya, sehingga dia bisa menghormati ilmunya. Dia menghormati ilmu yang sudah dia pelajari. Dan salah satu cara menghormati ilmu adalah dengan memurojaahnya. Nggak bosan untuk merojaah ilmu tersebut. Wa idza jaa ila al-majlis syekh falam yajidahu intadara wa lazama babahu. Kalau seandainya, ini salah satu adab menghormati ilmu. Kalau seandainya dia datang ke sebuah majelis ilmu, ternyata ustadznya itu belum datang, misalnya ustadznya datang telat, terlambat, akhirnya dia tetap duduk di situ, murojaah pelajaran kemarin, apa yang disampaikan sang ustadz. Atau misalnya kalau ustadznya itu membuka kajian di rumahnya, ternyata belum ada tanda-tanda kajian di rumah beliau ini dibuka, antum nunggu di depan pintunya, duduk nunggu di situ sampai sang ustadz itu, sang guru itu membukakan pintu. Ayo silahkan, ayo kita buka majelis kajian. Tapi seperti ini jarang kalau di Indonesia. Kalau di Arab itu banyak.
Jadi ada sebagian masyayikh, sebagian syekh itu beliau buka durus di rumah beliau, buka kajian di rumah beliau itu dibuka. Jadi kalau pintunya dibuka, artinya ustadz sang syekh tersebut siap untuk menyampaikan ilmu. Wala yufawwid wadhifatahu ila ayyukhafa karahata syekh lidzalika. Dan jangan sampai seseorang itu yufawwid, menyanyiakan waktunya, menyanyiakan tugasnya, illa ayyakhafa karahata syekh lidzalika. Karena kecuali jika ditakutkan sang ustaz tersebut itu, sang guru tersebut itu tidak suka, bi ayya'lam min halihil iqra'u fi waqti bi'ainihi wa annahu la yuqri'u fi ghairihi. Dan begitu juga misalnya seseorang itu sang murid itu juga tahu waktu-waktu kapan ustadznya, misalnya ustadz itu mau misalnya buka majelis ilmu ngajar itu jam sekian, atau sebelumnya udah datang, ustadz ayo ustadz tolong ajarkan kepada saya. Nah ini salah satu juga adab, selain menghormati sang ustadz juga menghormati ilmu yang akan disampaikan. Wa idza wajada syaikhun na'iman. Dan bagaimana kalau seandainya dia mendapati sang guru itu tidur? Karena misalnya sang guru itu saking capeknya ngajar, akhirnya ketika menyampaikan pelajaran tiba-tiba tertidur. Pernah nggak antum mengalami seperti itu? Tiba-tiba ustadznya atau gurunya ngantuk tiba-tiba. Au mustaqilan bi muhammin, atau tiba-tiba ustadznya itu disibukkan dengan sebuah perkara. Contoh misalnya ustadznya tiba-tiba ada telepon, dicek HP-nya, kok dari tadi kok telepon terus dicek misalnya orang tuanya. Akhirnya sang ustadz tersebut misalnya ngangkat teleponnya sebentar atau lain sebagainya. Maka antum jangan malah kejam. Biar ustadznya fokusnya hilang. Ada sih. 5 yasta'dinu alaihi bal yasbiru ila istiqaidihi aw faragihi aw yunsarif wa sabru aula kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ghairuhu yaf'alun. Dan ketika misalnya kita dapati sang ustadz misalnya sedang tertidur, misalnya antum mau tanya ke ustadz ke rumah, sowan ke rumah ustadz, tok ketok nggak jawab, diketok lagi nggak jawab, maka antum bisa menunggu di depan rumahnya jika itu tidak mengganggu guru antum. Tapi kalau misalnya mengganggu guru antum, segera mengganggu guru antum segera pulang, kemudian balik lagi karena bisa jadi sang ustadz itu tidur. Kan nggak mesti, kadang orang namanya capek gitu loh. Terkadang orang tidur itu di lain selain waktunya. Antum sowan ke rumah ustadz antum, ustadznya sedang istirahat, antum petak-ketok, tok. Assalamualaikum. Itu ganggu. Maka salah satu adab, misalnya antum mau berkunjung ke rumah ustadz antum, paling enggak itu WA dulu, SMS, ustadz, Ustadz, saya ingin ke rumah antum jam sekian, kira-kira antum ada di rumah enggak, antum berkenan atau tidak, sehingga antum nanti tidak mengganggu. Kan antum nggak tahu, siapa tahu ternyata antum kan adabnya kalau rumah ustadz itu diketuk, kemudian nggak bukain, antum tunggu di depan rumahnya. Ternyata antum belum WA, ketok-ketok nggak dijawab, akhirnya antum nunggu di teras rumah. Ternyata sang ustadz sedang safar keluar kota. Antum mau nunggu berapa lama? Lama seperti itu. Wayan bagi ayat khuda nafsahu bil istihad fi tahassuli fi waqtil faragh. Dan hendaklah seseorang itu bersemangat ketika untuk memperoleh ilmu, untuk mempelajari ilmu pada waktu-waktu yang serasa dia kosong. Maka ini adalah salah satu cara seseorang itu menghormati ilmunya. Ketika ada waktu kosong dia murojaah, sambil nunggu jatah main futsal, jatah giliran murojaah, baca Al-Quran. Dan seperti ini, insya Allah kalau di pondok itu bukan hal yang luar biasa. Hal yang pemandangan yang lumrah.
Beda kalau misalnya antum kuliah, kemudian tiba-tiba antum main futsal. Sambil nunggu jatah giliran antum baca Al-Quran. Mungkin ada di sebagian teman antum tuh, sok alim kamu ya. Maka selama antum itu di bi'ah, di lingkungan ilmu, maka itu adalah sesuatu hal yang mulia. Gak usah takut. Wa quwwatil badan, dan ketika badannya itu sedang fresh, segera murojaah, jangan nunggu nanti-nanti. Wa nabahatil khatin, ketika pikirannya sedang jernih, segera murojaah, jangan nunggu nantilah. Saya tak mulai ngafalnya 5:30. Padahal jam 5 ketika enak-enaknya ngafal. Antum nunggu nanti. Nunggu nanti ustadznya nyuruh antum setoran, baru antum mulai ngafal. Kalau ustadznya nggak nyuruh, antum nggak ngafal-ngafal. Waqilatus syagilah, dan ketika kesibukan sedang sedikit. Qabla awalidil bitalati wal tifa'il manzilah, sebelum hal-hal lain itu menyibukkan antum. Dan terlebih lagi ketika antum posisinya masih sebagai seorang jomblo, antum sibuk-sibukkanlah dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Sebelum nanti antum berumah tangga, antum disibukkan perkara istri, perkara anak, perkara cari nafkah, perkara yang lain banyak yang antum disibukkan. Walaupun antum masih jomblo, belum banyak tugas, belum banyak beban, segera antum semangat untuk menuntut ilmu. Dan telah berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah engkau sebelum engkau menjadi seorang yang dihormati. Maksudnya bagaimana? Hendaklah engkau giat, rajin menuntut ilmu pada hal-hal yang menjadi fokusmu, hal-hal yang menjadi keahlianmu, hal-hal yang menjadi bidangmu, sebelum engkau menjadi orang-orang yang diikuti. Sebelum antum misalnya tiba-tiba antum sudah berumur 30 tahun, mau gak mau antum harus nikah. Ketika antum sudah nikah, antum mau tidak mau harus punya anak. Namanya nikah ya harus punya anak. Itu sudah konsekuensi. Saya pengen nikah tapi gak pengen punya anak, itu lucu. Namanya salah satu tujuan orang menikah itu adalah memiliki anak. Beda kalau misalnya saya pengen nikah tapi anaknya diundur dulu agak nanti. Secara hukum boleh, namun yang lebih baik janganlah antum menolak apa yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada antum. Wa hadza ma'na qaul Imam Syafi'i rahimahullahu radhiyallahu taala anhu, tafaqquh qabla an tal'as. Hendaklah engkau menjadi orang yang giat mempelajari ilmu, engkau rajin mempelajari ilmu sebelum engkau diangkat menjadi seorang pemimpin. Ketika antum sudah menjadi pemimpin, ketika antum sudah dimintai, Ustaz, hukum ini apa? Padahal dulu antum ketika zaman muda antum enggak belajar giat belajar ilmu. Sehingga yang didapati antum malah ilmu antum itu nanggung. Faida ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Nah, ketika antum itu sudah memiliki jabatan, antum sudah dihormati masyarakat, antum sudah dianggap berilmu, maka ketika saat itu antum untuk belajar lagi itu susah. Karena apa? Ketika antum itu sudah dianggap orang yang pintar, seorang ustadz, antum untuk belajar itu susah. Nah, gimana antum mau, misalnya antum sudah jadi seorang ustadz yang terkenal, antum hadir majelis ilmu itu susah loh. Saya tak hadir kajian Ustadz Fulan. Ketika antum mau hadir, ternyata antum ada jadwal kajian, jadwalnya bersamaan. Atau misalnya ketika antum kosong, belum tentu juga antum mau belajar ke ustadz tersebut. Karena bisa jadi antum menganggap saya lebih pintar dibanding ustadz tadi. Maka ketika seseorang itu sudah memiliki jabatan, maka seseorang itu yang didapati akhirnya ya sombong, nggak mau belajar kepada orang lain. Udah nggak usah. Ngapain belajar sama dia? Atau terkadang gengsi tersebut itu muncul bukan dari diri antum, tapi dari murid-murid antum. Ustadz, kemarin ana lihat antum hadir kajiannya Ustadz Fulan gitu. Padahal misalnya antum tuh doktor S3, antum hadir kajian seorang ustadz yang cuma lulusan S1.
Murid antum lihat. Tiba-tiba ketika murid antum lihat, murid antum komplain. Antum besok-besok kira-kira datang kajiannya ustaz tersebut, datang lagi apa enggak? Belum tentu. Karena tiba-tiba antum gengsi, oh saya doktor ya, S3 ya, masuk kajian yang saya datangi S1. Nah ketika sudah sombong, sudah ujub, saya S3, mau nggak mau yang saya datangi itu kajian ustadz yang lulusan S3 atau profesor, guru besar. Sedangkan ternyata di daerah antum tuh nggak ada yang doktor kecuali antum. Ya gimana antum mau belajar? Kapan mau antum belajar? Akhirnya yang didapati apa? Antum nggak sempat untuk belajar. Maka hendaklah seseorang itu bersegera ketika ada waktu longgar, waktu luang untuk belajar menuntut ilmu. Apapun itu, mumpung longgar, antum pelajari. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi. Maksudnya apa? Berkahilah bagi umatku yang bersegera untuk menyongsong rahmat dan fadilah dari engkau. Maka ada salah seorang pedagang, karena dia tahu waktu pagi itu adalah waktu yang berkah, maka pagi-pagi langsung buka tokonya. Walaupun nggak ada yang beli, tetap dibuka. Karena apa? Dengan tujuan dia mengharapkan berkah waktu pagi. Dia buka toko sambil pagi. Saya bisa sambil baca Al-Quran sambil nunggu toko kan bisa. Terus misalnya nanti kalau ada waktu, sibuk, saya tak tutup tokonya, tutup sebentar. Mau ngapain? Mandi. Karena antum kan butuh mandi. Atau misalnya nganter anak sekolah, tutup dulu tokonya. Nganterin anak sekolah atau lain sebagainya. Atau misalnya antum ketika antum mau tutup, antum nyuruh pegawai antum, tolong jagain tokonya. Saya mau nganter anak dulu sekolah, saya mau ini, mau itu. Itu salah satu tujuan seseorang ketika mengharapkan berkah pagi itu seperti itu. Bisa dimanfaatkan. Gak harus buka toko itu ya nanti. Kecuali kalau ada hal-hal yang misalnya lebih urgent, lebih penting, mau nggak mau urgent, mau nggak mau ya antum harus kedepankan. Saya bisa buka toko ini, saya bisa jam 12. Karena apa? Saya pagi sampai siang saya ngurusi anak dulu. Lebih penting, nggak mungkin anak-anak ditinggalkan. Misalnya istri antum sedang hamil, terus anak antum punya anak 2 masih kecil-kecil semua. Antum ngurusi anak dulu. Wayan bagi ayu hafid ala qiraatil mahfudhah, dan hendaklah seorang murid itu menghafal mahfudhah, matan-matan. Ini salah satu bentuk seseorang itu menghormati ilmu. Wayan bagi alla yu'athira bi naubatihi ghairahu fa innal ithara makruhun fil qurbi. Dan hendaklah seseorang itu tidak tidak ithar. Udahlah biar antum aja. Padahal dalam permasalahan ithar, mendahulukan orang lain dalam perkara yang mana itu adalah amal soleh, itu adalah makruh, perkara yang makruh, perkara yang dibenci. Bikhilafil ithar bi khututin nafsi, berbeda dengan seseorang itu mengedepankan orang lain. Udah antum dulu, yang mana hal tersebut itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut dirinya, bukan menyangkut dengan ilmu atau menyangkut dengan amal-amal soleh. Seperti contohnya, antum lihat soft depan antum tuh kosong, antum aja yang isi. Nggak boleh, antum maju. Kecuali kalau misalnya antum ngantri, kemudian tiba-tiba antum diserobot. Misalnya antum pagi-pagi nanti beli sarapan, misalnya jalan-jalan pagi beli sarapan, tiba-tiba ada orang yang nelfon antum, gak apa-apa antum duluan, gak apa-apa. Bisa jadi antum buru-buru sibuk, antum aja, saya enggak.
Itu nggak apa-apa, mendahulukan orang lain dalam perkara yang menyangkut dirinya sendiri itu nggak masalah. Tapi ketika menyangkut dengan amalan, menyangkut dengan amal soleh, kemudian dengan ibadah, itu adalah perkara yang makruh. Fa'innahu mahbub. Fa'in ra'a syekh al-maslahata fil ithari fi ba'dil awqati limakna syar'iyyin fa'athara alaihi bidzalika amtasala amrahu wa mimma yajibu alaihi wa yata'akkadu al-wasiyyata bihi alla yahsuda ahadan min rufaqatihi aw ghairihim ala fadilatin razaqahullah iyyahum. Dan di antara salah satu cara seseorang itu menghormati ilmu, hendaklah orang tersebut itu tidak merasa hasad ketika melihat orang seletingnya, orang yang dulu belajar bareng, tiba-tiba orang tersebut itu lebih pintar atau lebih terkenal. Jangan hasad. Antum harusnya senang. Karena apa? Oh, angkatan saya setidaknya ada yang ilmunya bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Ini bukan hanya menghormati teman antum sebagai seorang kawan, antum juga menghormati ilmu. Maka nggak ada istilah ustaz satu dengan ustaz yang lain itu saling hasad, saling iri dengki. Naudzubillah min dzalik. Hasad itu tercela. Kalau ghibthah nggak masalah. Ghibthah itu kita menginginkan sesuatu yang ada pada saudara kita tanpa nikmat tersebut hilang dari saudara kita tadi. Beda dengan hasad. Kalau hasad kita menginginkan sesuatu yang ada pada diri saudara kita dan kita mengharapkan nikmat tersebut hilang dari dirinya. Wa anna yu'jiba bi nafsihi mimma khassahu Allah. Wa qad qadamna idaha hadza fi adab syai'. Dan seseorang hendaklah tidak merasa ujub, tidak merasa bangga diri ketika misalnya ternyata di angkatannya dia adalah orang yang paling terkenal. Yang lain cuma ustadz kelas kampung. Ternyata antum ustadz nasional, ngisi kajian di mana-mana. Akhirnya antum sombong ketika ditelepon, kamu bukan level saya. Naudzubillahi min dzalik. Jangan seperti itu. Wa tariquhu fi nafyil ujbi. Dan cara seseorang agar Allah hindarkan dari perkara ujub. Maka ini berkaitan dengan ilmu, antum nggak boleh hasad, antum juga tidak boleh sombong. Ini salah satu bentuk seseorang itu menghormati ilmu. Wa tariqatu fi nafyil ujubi. Dan bagaimana seseorang tips agar orang tersebut itu Allah Subhanahu wa taala hindarkan dari penyakit ujub. Ayyudzakira nafsahu annahu lam yahsul ma hasalahu bihaulihi wa quwwatihi. Dia meyakini bahwasannya kalau seandainya bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa sampai derajat yang saat ini dia berada di dalamnya. Gak mungkin kalau misalnya bukan karena rahmat Allah, antum gak mungkin antum bisa sampai Jogja. Yang lain teman antum masih mainan lato-lato misalnya di Sulawesi sana, di Kalimantan. Antum tiba-tiba antum bisa di Jogja, antum menghafal Al-Quran. Ketika antum pulang, antum hafid 30 juz. Teman antum hafid 30 triks main lato-lato. Ini rahmat dari Allah. Maka antum jangan ujub, antum jangan menyandarkan nikmat tersebut kepada diri antum. Wa inna ma huwa fadlun minallah. Karena sejatinya itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum. Wala yanbaghi ayyu'jaba bi syai'in lam yahtari'uhu. Dan sejatinya seseorang itu tidak layak untuk membanggakan dirinya, merasa sombong atas apa yang sejatinya bukan miliknya. Bal auda'uhu Allah ta'ala bihi. Terlebih lagi, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum itu adalah titipan. Maka ketika antum dipuji, yang pertama adalah, oh, karena saya pintar, saya bisa hafal 30 juz. Bukan. Antum kembalikan alhamdulillah. Kalau bukan karena Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, karunia Allah, aku nggak bakalan bisa sampai Jogja kemudian saya menghafal 30 juz. Di saat teman-teman sebaya antum itu disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, sibuk ngafalin pemain bola, sibuk ngafalin formasi ketika main PS,
4-3-3 atau 4-2-3-1 atau 3-4-1-2 atau 3-4-2-1 dan lain sebagainya. Ketika teman antum sibuk ngapalin formasi Nata misalnya, formasi main PS di FIFA, antum sibuk ngapalin formasi bagaimana caranya saya 1 tahun hafid 30 juz. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tariqatu fi nafyil hasad, dan cara agar seseorang Allah hindarkan dari penyakit hasad, ayyak lama, bahwa hendaklah dia mengetahui anna hikmatullahi ta'ala iqtadat ja'ala hadhil fadilata fi hada, bahwasanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita, Allah menjadikan kita ini seseorang yang memiliki keutamaan ketika orang lain itu tidak memiliki keutamaan yang kita miliki pada saat ini. Fayan bagi Allah yang taridu alaiha wala yakrahu hikmatan aradahullah ta'ala walam yukriha. Dan hendaklah ketika seseorang itu misalnya ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu, hendaklah dia mensyukurinya. Jangan hasad kepada orang lain. Malah misalnya benci, oh saya benci, malah dia pintar. Dulu pada ketika misalnya ujian masuk kampus, itu yang ngajarin saya. Akhirnya dia bisa ngajarin soal ujian. Bahkan nilainya ketika di kampus itu saya A+, dia cuma A. Akhirnya membanding-bandingkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Padahal sejatinya setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap hamba itu ada hikmah. Bisa jadi kenapa antum itu tidak sesukses teman antum, tidak seterkenal teman antum, karena bisa jadi ketika antum terkenal, antum malah ujub, antum malah sombong, akhirnya antum kurang bersyukur. Sedangkan teman antum ketika diberikan nikmat populer terkenal, Allah tahu teman antum itu mampu untuk mengatasinya, tidak ujub, tidak sombong. Berbeda ketika antum yang diberikan nikmat ilmu yang banyak, pengikut yang banyak, santri yang banyak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Silahkan. Iya, isi. Satu pertanyaan ya. Sepertinya sudah. Tentang ya. Hukum jual beli kredit kalau misalnya boleh yang tentang jual beli kredit kendaraan motor di dealer itu kok bisa haram? Jual beli kredit itu hukum asalnya boleh. Jual beli kredit itu boleh. Maksudnya nggak kontan, bayarnya nyicil itu boleh. Boleh, hukum asalnya boleh. Itu namanya BU taksir, jual beli nyicil. Kenapa kok jual beli yang ada di dealer itu kok haram? Karena pertama itu biasanya leasing. Leasing itu pakai apa namanya? Ketika antum beli motornya kemana? Anak belum pernah. Beli motornya kan ke dealer. Antum bayar cicilannya kemana? Ke bank. Pertanyaannya, motor ini punya siapa? Punya dealer kan? Kedua, kenapa antum pakai leasing yang mana antum bayarnya ke bank? Yang bisa jadi banknya itu belum bayarin antum. Beda kalau misalnya suatu bank bayar kontan lunas, saya beli motor ini sekian, kontan lunas, setelah terima kunci dan lain sebagainya, STNK dan lain sebagainya, atau setelah terima permasalahan STNK nanti yang bank yang ngurus. Kemudian bank itu menjual motor ini ke antum dengan cara kredit. Padahal bank itu beli motornya misalnya 20 juta. Tapi antum beli ke bank, kemudian antum bayar cicilannya juga ke bank. Bayarnya berapa totalnya? 23 juta. Ada selisih 3 juta kan? Riba bukan? Bukan. Karena apa? Antum beli ke pemilik barang tersebut. Beda dengan antum ketika leasing. Barangnya di mana, ini punya siapa, bayarnya ke siapa.
Bisa dipahami? Barangnya ada di mana, bayarnya ke siapa, barangnya punya siapa. Kan nggak jelas. Sehingga masuk kategori riba. Walaupun sama-sama untungnya itu 3 juta, satunya halal, satunya haram. Dan nggak mesti kok muamalah dengan bank itu pasti riba, nggak harus. Misalnya bank punya rumah, bank beli rumah ini dibeli bank kontan sekian, kemudian dijual ke antum dengan bank tersebut ngambil margin sekian juta, sekian puluh juta, boleh antum beli. Yang sering terjadi itu KPR. Misalnya developer minjem duit ke bank untuk bangun perumahan. Pertanyaannya, perumahan tersebut punya siapa? Developer atau pengembang. Terus antum kenapa ketika antum ingin beli rumah ini antum harus mengajukan ke bank? Walaupun bank ini adalah bank yang dipakai oleh developer untuk membiayai pembangunan rumah ini. Antum bayarnya ke bank, padahal itu punya siapa? Punya siapa? Developer. Maka ini masuk riba. Wallahu ta'ala alam. Walaupun misalnya antum, kalau misalnya nggak masuk akal di segi riba, antum boleh nggak sih jual barang yang bukan punya antum? Misalnya Faiz jual motornya Izzy kepada Farid misalnya, boleh nggak? Nggak boleh. Itu motornya siapa tadi? Motornya Izzy dijual ke Farid. Nah, Faiz di sini posisinya apa gitu loh? Kan nggak boleh menjual barang punya orang lain, bukan punya antum kok antum jual, maka itu haram. Terlepas setelah itu juga mengandung riba. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika